Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah keluarga, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pelayan firman akan dilayani oleh Diakon Ibu Irianti Nerwan. Selamat beribadah. Siapakah kami ini Tuhan? Kami debu yang Engkau beri napas kehidupan. Marilah kita menyembah Tuhan yang menganugerahkan kehidupan kepada kita semua. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 194, bait pertama. Nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pernyataan pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Bukan merupakan suatu kebetulan kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi ini adalah kerinduan kami setiap saat bersekutu dan memuji Engkau. Sebelum kami mulai ibadah keluarga pada malam hari ini, kuduskanlah hati kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan ibadah keluarga pada malam hari ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami pada hari ini, dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2 secara berbalasan. Berbahagialah orang Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu silakan duduk. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan
untuk kami boleh ada merenungkan akan firman Tuhan di dalam ibadah rumah tangga, di masing-masing rumah tangga kami. Biarlah kiranya Tuhan hadir menemani kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan dalam setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, disilakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari surat Roma 8, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, yang menyatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, shalom dan selamat malam Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita berada dalam ibadah rumah tangga, dan tentunya pada malam hari ini Tuhan hadir di rumah tangga masing-masing karena kita masih berada di rumah dalam rumah tangga pada malam hari ini karena keadaan pandemi COVID-19. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita boleh membaca dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ke-11, Rasul Paulus menguraikan dua golongan orang, yaitu mereka yang hidup menurut daging dan mereka yang hidup menurut roh. Ketika orang itu hidup menurut daging, berarti dia mengingini, menyenangi, dan memuaskan keinginan tabiat manusia yang hidup di dalam dosa. Hidup menurut roh ketika ia mencari damai sejahtera dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memuaskan pikir dan hal-hal yang dari Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang bersamaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua orang yang percaya sejak saat ini menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam mereka. Orang-orang yang hidup menurut daging adalah orang-orang yang sibuk dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Ketika orang yang hidup menurut roh adalah orang-orang yang hidup dengan segala sesuatu yang berkenan dan hidup menurut kuasa roh Allah. Ketika keinginan daging bertentangan dan bermusuhan dengan Allah dan tidak bersedia tunduk pada hukum Allah, maka orang-orang yang hidup menurut daging tidak akan dapat menyenangkan hati Allah. Dalam ayat 9 sampai dengan 11, Paulus menunjukkan apa yang membedakan orang-orang yang berada di dalam daging dengan orang-orang yang berada di dalam roh. Orang-orang yang hidup dalam roh adalah milik Kristus, dan orang-orang yang hidup di dalam daging bukan milik Kristus. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sehingga kita dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak
menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam roh akan selalu berpikir dan bertindak seturut dengan roh yang memberikan kehidupan. Karena dengan roh dia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Tetapi orang yang hidup dalam daging, dia akan selalu berusaha memuaskan kedagingannya yang menyebabkan kematian, karena orang yang hidup dalam daging akan mati. Orang hidup dalam kedagingan adalah orang-orang yang masih hidup dalam manusia lama, sedangkan orang-orang yang hidup dalam roh adalah orang-orang yang sudah menanggalkan manusia lamanya dan hidup dalam manusia baru. Sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu tanda seseorang milik Kristus. Dikatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam kedagingan atau hidup manusia lama mereka adalah orang-orang yang hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam roh atau orang-orang yang hidup dalam manusia baru, yaitu orang-orang yang hidup dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, mau mengampuni seorang akan yang lain, mengenakan kasih sebagai pengingat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita sebagai pengikut Kristus telah dipenuhi dengan dan diurapi Roh Kudus untuk meneguhkan panggilan Tuhan. Roh yang mendiami kita akan menolong terbentuknya buah roh, yaitu sifat Kristus dalam kehidupan kita. Pengurapan Roh Kudus akan memampukan untuk melakukan lebih dari apa yang telah lakukan. Ia juga memampukan kita menyampaikan firman Allah meski ada tantangan, memberikan hikmat dalam berkata-kata tentang Injil, sehingga kita bersaksi tentang Injil. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh menjalani kehidupan kita ini agak bermacam-macam godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan juga ada banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tentu kita memiliki keterbatasan. Jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebab tidak ada satu perbuatan benar pun yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Jangan ada yang membanggakan diri sebagai kemampuan diri kita. Jangan ada yang membanggakan diri sebab Tuhanlah melalui rohnya yang diam di dalam kita. Jangan jadi orang munafik yang membangun kebaikan dengan maksud yang kotor, untuk mendapat pujian dan kehormatan bagi dirinya sendiri. Karena kebaikan sejati hanya terjadi oleh kuasa pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Jangan pernah kita berkecil hati atas kelemahan kita. Sebab memang kita harus akui bahwa kita lemah jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Sebaliknya kita harus berbesar hati, sebab kita mau dituntun oleh Roh Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Setiap saat, hari demi hari, sedikit demi sedikit, Tuhan akan menuntun, mengajar, dan mengarahkan kita untuk semakin menyatu dengan kuasa-Nya yang tak terbatas memberi kehidupan kepada kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kehendak Tuhan adalah kesungguhan kita untuk mau menerima Roh Kudus yang menghidupkan kita, sehingga kita senantiasa diperbaharui tahap demi tahap, langkah demi langkah oleh Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menjadi bagian yang paling intim dalam diri kita, dan kita tidak sia-sia pemberian Tuhan yang berharga ini.
Roh Kudus juga menyatakan bagi kita hal-hal yang tidak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus menyatakan bagi kita segala yang berguna bagi kehidupan kita. Roh Kudus akan senantiasa bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti 191. Bait yang pertama dan yang ketiga, datanglah Roh Kudus. Bapak dan Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur pada malam hari ini, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, kami ada dalam ibadah keluarga. Kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, untuk kami tetap berjalan di dalam Roh Kudus Tuhan, dan memampukan kami hidup dalam kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, menguatkan kami di masa pandemi ini untuk tidak takut dan khawatir menghadapi berbagai pencobaan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati Bapak Presiden, para menteri, TNI, Polri, dan semua yang boleh terlibat dalam pemerintahan. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan pulihkan kami dari pandemi COVID-19. Pelihara dan berikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkan kami dari orang-orang yang akan mengacaukan dan membuat kegaduhan. Berilah hikmat bagi pemerintah untuk mereka selalu menyerahkan dan memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami juga membawa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan hadir dalam setiap penderitaan yang mereka alami. Tuhan gantikan dengan kesembuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan buat pelayanan kami pada malam hari ini. Tuhan boleh memberkati diakan Bapak Simon Manilehi, memberkati pemandu lagu, pemain musik, dan petugas multimedia, yang dengan tetap setia melayani Tuhan. Bila kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan selalu berlaku dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ketika pada malam hari ini kami berdoa bagi korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tuhan mampukan kami untuk selalu berharap kasih dan kemurahan Tuhan, untuk kami berikan kemampuan menghadapinya. Apa yang terjadi saat ini, itu di bawah kendali Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja GPIB, Majelis Sinode GPIB, mupel-mupel di GPIB dan seluruh pendeta, penatua dan diakan sampai dengan jemaat-jemaat di pelosok pos Pelkes. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas dan pelayanan kami, hingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Bapa di surga, banyak hal yang akan kami naikkan pada malam hari ini. Ketika keterbatasan kami, Tuhan boleh mendengar dan menyambut akan doa kami. Semua doa yang kami mohonkan hari ini, Tuhan dengar dan mengabulkan.
karena semua doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 238, ayat pertama. Ku mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa, kita berdoa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini, sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu dan diberkati olehmu, agar supaya persembahan menjadi wujud pelayan kasihmu bagi sesama kami. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu, Bapak jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian kepada Ibu Bapak warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini.
Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadilah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Jemaat sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.